guys, balik lagi bersama gue Rizal di Wait a Minute dalam segmen Time to Story. Pada hari ini, gue mau nyeritain sebuah hari yang bukan hari juga sih sebenarnya, lebih ke satu tanggal yang selalu diingat sama sebagian orang atau banyak orang yang tahu intinya. Mungkin lu semua pada tahu atau pada ngeh kali ya. Bukan tanggal jadian atau tanggal pernikahan, seenggaknya itu sih wajib lu inget ya, kalau nggak lu bisa masalah sama pasangan lo. Pada hari ini gue mau ngebahas tanggal 1 April yang selalu dikenal dengan sebutan April Fool's Day atau April Mop yang diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia. Ini adalah hari yang didedikasikan untuk tawa, lelucon, dan kebahagiaan tanpa batas. Biasanya kalau di Jakarta sih kebahagiaan tanpa batas itu adanya di Seno Party kali ya. Biasanya saat April Mop, orang-orang mengerjai atau mengungkapkan lelucon. Pada kesempatan ini, orang datang dengan ide-ide lucu untuk mengejutkan teman-teman dan orang yang mereka cintai. Mereka kemudian mengungkapkan pada akhirnya bahwa itu semua palsu dan hanya untuk meramaikan April Mop. Tapi kalau di Indonesia ngerjain gini bisa ribut kali ya. Pasti pada bilang, alah sok-sokan ngikutin April Mop, bukan budaya kita. Terus yang ngerjain pasti bilang, gitu ya baper loh, itu ribut. Ups. Oke, gak usah banyak cakap, mari kita mulai aja ceritanya. Oke, kita lanjut pembahasan kita tentang April Fool's Day atau April Mop. Pada hari ini, semua orang diberikan izin sesaat untuk melakukan kebohongan, lelucon, atau berbagai jenis prank lainnya demi kesenangan. Di akhir hari, pelaku bakal membuka kedoknya dengan berteriak dengan keras dan bangga, April Mop! Pada korbannya, tidak boleh ada rasa marah atau emosi negatif lainnya yang muncul ketika jadi korban tradisi April Mop ini. Demikian kepercayaannya. Bagi sebagian orang penyuka lelucon, April Fool's Day adalah momen yang amat dinantikan. Namun ada yang tidak menyukainya karena harus terus khawatir dan curiga bakal menjadi korban tentunya. April Mop adalah satu perayaan populer yang paling dikenal di seluruh dunia tanpa memandang negara, agama, dan kelas ekonomi. Pada momen ini, anak-anak melakukan prank kepada orang tuanya, atasan mengerjai bawahan atau rekan kerjanya di kantor, dan anak sekolah melakukannya pada sahabatnya. Belakangan, sejumlah brand maupun perusahaan juga kerap melakukan prank dengan merilis produk atau kabar yang belakangan diklaim sebagai lelucon belaka. Uniknya, tidak ada yang benar-benar memahami sejarah dan asal mula perayaan lelucon ini. Dan kita akan ngebahas beberapa teori tentang sejarah April Mop yang ada di seluruh dunia. Yang pertama, bergantinya kalender Julian ke kalender Gregorian. Namun beberapa sejarawan berspekulasi bahwa April Mop berawal di tahun 1582 ketika Prancis beralih dari kalender Julian ke kalender Gregorian. Dalam kalender Julian, seperti dalam kalender Hindu, tahun baru dimulai dengan equinox musim semi sekitar 1 April. Banyak tempat di Eropa, awal tahun baru dirayakan sekitar tanggal 25 Maret. Namun, setelah Paus Gregorius ke-7 memperkenalkan kalender Gregorian dan menggeser tahun baru menjadi 1 Januari, diyakini banyak orang yang menolak untuk menerima perubahan drastis tersebut. Entah mereka tidak mengetahuinya atau mereka hanya mengikuti kalender lama. Itulah alasan mengapa orang pada umumnya mulai mengejek orang-orang yang mengikuti kalender tradisional dan merayakan April Mop. Orang-orang yang lambat mendapatkan berita atau tidak menyadari awal tahun baru telah pindah ke tanggal 1 Januari dan terus merayakan selama seminggu terakhir bulan Maret. Hal ini menjadikan tanggal 1 April sebagai lelucon di kalangan masyarakat dan disebut dengan April Fool's Day. Prank kala itu dilakukan termasuk menempelkan ikan kertas di punggung mereka dan disebut sebagai Poisson d'Avril atau April Fish. Dikatakan melambangkan ikan muda yang mudah ditangkap dan orang yang mudah tertipu. Yang kedua, Hilaria di Roma kuno.
Sejarawan juga menghubungkan hari April Mop dengan festival seperti Hilaria, bahasa Latin untuk kegembiraan, yang dirayakan di Roma kuno pada akhir Maret oleh pengikut kultus Cybele dan melibatkan orang-orang berdandan dalam penyamaran dan mengejek sesama warga dan bahkan hakim, dan dikatakan terinspirasi oleh legenda Mesir, Isis, Osiris, dan Set. Yang ketiga, Vernal Equinox dan April Mop. Selain itu, ada pula di kalangan yang berspekulasi bahwa hari April Mop terkait dengan Vernal Equinox atau hari pertama musim semi di belahan bumi utara. Ketika itu, alam memberi orang dengan cuaca yang berubah dan tidak dapat diprediksi. Mungkin lagi pancaroba kali ya di sana. Nggak kok. Ini tuh fenomena perbedaan panjangnya siang dan malam di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Lo bisa searching aja sendiri di Google, banyak pembahasan di sana. Gue mas jelasinnya terlalu panjang. Yang keempat, April Mop di Inggris. Hari April Mop menyebar ke seluruh Inggris selama abad ke-18. Di Skotlandia, tradisi menjadi acara 2 hari, dimulai dengan berburu gowok, di mana orang dikirim untuk tugas palsu. Gowok adalah kata lain untuk burung kukuk, seperti ini ya, simbol untuk membudai orang. Hal itu diikuti oleh Tyle Day yang melibatkan prank prank dimainkan di bokong orang, seperti menjepit ekor palsu atau tanda tendang saya pada mereka. Tapi kenapa nyelapin ekor palsu ya? Ini kan kayak udah skip. Lupakan. Lelucon atau prank April Mop. Di zaman modern, orang telah berusaha keras untuk membuat tipuan hari April Mop yang rumit. Surat kabar, stasiun radio, dan TV, serta situs web telah berpartisipasi dalam tradisi April yang melaporkan klaim fiktif keterlaluan yang telah membodohi audiens mereka. Salah satunya adalah perusahaan produsen sampo terkenal Head and Shoulders, menunjukkan para pengguna akun Twitter lewat unggahan iklan sampo terbaru mereka. Jika produk Head and Shoulders yang terkenal dengan produk sampo anti ketombe, namun iklan tersebut menampilkan sebuah produk body wash dan sampo untuk lutut dan kaki. Bentar, lutut dan kaki? Mereka membuat plesetan Head and Shoulders dengan knees and toes, lutut dan jari kaki. Malah kayak lagu ya? Kepala, pundak, lutut kaki, anjing garing. Selain itu juga ada beberapa kejadian di dunia yang pernah terjadi di tanggal 1 April, tetapi banyak orang mengira malah itu cuma prank atau cuma lelucon doang. Padahal ada banyak kejadian tersebut yang cukup tragis dan menyedihkan. Dan mari kita bahas kejadian yang pernah terjadi di tanggal 1 April yang dikira cuma prank doang. Oke, ada beberapa kejadian yang pernah terjadi pada tanggal 1 April yang sempat dianggap sebagai lelucon atau April Mop semata bagi sebagian orang. Padahal beberapa kejadian tersebut ada yang tragis, ada yang menyedihkan, ada yang memang benar-benar fakta dan bisa merubah dunia. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama, Hari Kemerdekaan Iran. Iran resmi mengumumkan Hari Kemerdekaan sebagai sebuah negara pada tanggal 1 April 1979 setelah melakukan revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sayangnya, pengumuman soal kemerdekaan ini gak dipercaya oleh warga Iran sendiri karena jatuh pada tanggal 1 April, bahkan hingga 30 tahun setelah Iran berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka. Ya, kalau beberapa bulan masih oke lah ya. Kalau sampai 30 tahun kan kebangetan, kayak gak ada yang percaya sampai 30 tahun. Parah sih. Yang kedua, meninggalnya Marvin Gaye. Tanggal 1 April 1984, dunia permusikan dikejutkan dengan kabar meninggalnya penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser musik asal Amerika Serikat, Marvin Gaye. Mungkin penyebutan gue salah kali ya, tapi ya udahlah. Semoga lo paham. Menurut laporan, Marvin Gaye sendiri meninggal usai ditembak sang ayah beberapa saat setelah keduanya terlibat adu mulut. Kabar itu pun langsung disambut oleh isak tangis para penggemar, meskipun sebelumnya
Kabar tersebut sempat dikira sebagai lelucon April Mop. Nah, kalau nggak ada yang tahu atau lupa siapa Marvin Gaye itu, gue kasih tahu beberapa lagu hits yang pernah dia buat. Ada Let's Get It On, Sexual Healing, I Heard It Through the Grapevine, What's Going On, I Want You. Oke, kalau masih ada yang nggak tahu, go play dan sekilas lagunya Marvin yang judulnya Let's Get It On. Check this out. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, then come on. Oh, come on. Woo. Let's get it on. Yang ketiga, tsunami di Hawaii. Pada 1 April 1946, Kepulauan Aleut, Alaska diguncang gempa bumi yang menyebabkan dasar laut terangkat hingga memicu beberapa gelombang tsunami lintas Pasifik dengan ketinggian 45 sampai 130 kaki sebelum akhirnya menerjang Hawaii dan menewaskan lebih dari 170 orang. Meskipun banyak menimbulkan korban jiwa dan merusak ribuan bangunan, bencana ini sempat dianggap orang-orang sebagai lelucon April Mop karena terjadi pada tanggal 1 April. Ya, kalau kayak gini kan, lu jangan berspekulasi dulu. Lebih baik cari infonya dulu yang jelas, baru lu bisa berspekulasi. Ini termasuk kejadian yang memang tragis sih sebenarnya. Yang keempat, Gmail dirilis Google. Salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Google, selama ini memang dikenal sering membuat lelucon-lelucon untuk memperingati April Mop yang jatuh setiap tanggal 1 April. Imbasnya, perilisan sarana serial Gmail yang dilangsung pada 1 April 2004 silam sempat dianggap sebagai bualan belaka oleh banyak orang. Nah, kali ini sih salah Google-nya kali ya, sering ngebohongin para penggunanya. Yang kelima, Enix diakuisisi Square. Buat kamu yang selama ini berkecimpung di dunia game, pasti udah pada tahu kalau Square Enix dulu merupakan dua perusahaan video game asal Jepang yang saling bersaing satu sama lain, sebelum akhirnya bersatu pada 1 April 2003. Namun karena persaingan yang terjadi sebelumnya, berita mengenai bersatunya Square dan juga Enix sempat dianggap sebagai tipuan April Mop karena terjadi pada tanggal 1 April. Nah, game-game Square Enix yang tenar, dan mungkin kalian tahu salah satunya ada sequel Final Fantasy, Kingdom Hearts, dan masih banyak lagi. Pada intinya ya, perayaan April Mop cuma sekedar sebuah euforia dan kegembiraan semata. Jadi kalau misalnya ada temen lo yang ngisengin pas tanggal 1 April, yang gak usah ngambek atau baper, bagi sewot. Ya hargain aja lah candaan dia, jangan bikin lawakan dia jadi garing. Kan kasihan. Udah capek-capek mikirin konsep, malah gagal. Tapi thanksin juga sih sebenarnya. Dan juga sama, kalau emang ada berita-berita besar, mending kita cari dulu faktanya, baru komen. Kayak kejadian tanggal 1 April yang tadi, kebanyakan langsung ngejudge kalau cuman lelucon di bulan April. Udah jadi kesalahpahaman, atau seenggaknya lebih cerdas pas nyikapin sebuah berita. Oke, sekian dulu pembahasan gue soal April Mop atau April Fool's Day. Sorry kalau ada salah kata atau info yang gue sampaikan pada hari ini. Silakan like, komen, dan subscribe. Komen juga kalau ada hal yang mau dibahas di tanggal-tanggal berikutnya. Kita bahas di kolom komentar. Dan bye-bye.